Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah Kismis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita, panjang umur di dalam bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan dalam keadaan yang sebetul-betul mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tidak terasa pada pagi hari ini yaitu pembahasan kitab hadis Jibril kita sampai kepada akhir dari kitab hadis Jibril, yaitu khatimatun fis syafa'ah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita khitam, ya, selesai sudah kitab hadis Jibril, ya, tinggal kita minta keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir kita mengkhatamkan kitab ini, mudah-mudahan mendapatkan cahaya, mendapatkan nur, mendapatkan keberkahan dari pengarang, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan khatimatun fi syafa'ah, yaitu penutup mengenai tentang syafaat. Syafaat Nabi ini, ya, di dalam hadis-hadis banyak dijelaskan tentang makna syafaat, tentang makna syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaat Nabi ini adalah satu-satunya syafaat yang dinanti-nantikan yaumul qiyamah. Syafaat apa itu? Asy-syafaatil uzmah. Kenapa dibilang syafaatil uzmah? Al-uzmah itu syafaat yang besar, azim, ya, syafaat yang dinanti, syafaat yang tidak ada syafaat pada waktu itu kecuali syafaat Nabi Muhammad. Semua para nabi, semua para rasul tak berdaya, ya, ketika mereka di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun dari nabi yang dapat membantu, tidak ada seorang nabi pun yang dapat mengeluarkan kita dari kesulitan kecuali hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya seorang, ya, makhluk yang betul-betul punya perhatian, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa yajibul imanu, wajib kita beriman, ya, wajib kita beriman. Bisyafaatil uzma, wajibnya kita beriman kepada syafaat yang besar ini, yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang besar itu adalah syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi faslil qada'i bainal khalaiki yaumal qiyamah. Beliaulah, ya, yang memutuskan perkara antara sesama manusia di hari kiamat. Infasal, beliau yang memutuskan. Semua perkara-perkara diputuskan oleh beliau di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa luar biasanya Nabi kita, betapa agungnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sehingga beliau Allah jadikan satu-satu makhluk yang layak untuk meminta syafaat. Kemudian syafaatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-syafi'il musyaffa'. Apa makna asy-syafi'il musyaffa'? Asy-syafi' yang memberi syafaat wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-musyaffa', apa makna al-musyaffa'? Yang syafaatnya sudah jelas diterima oleh Allah. Asy-syafi' wal musyaffa'. Saya diminta tolong oleh orang yang bertikai. Ada orang yang bertikai, fulan. Saya diminta untuk suluh. Apa suluh? Mendamaikan. Al-islah bainahuma, ya, antara orang yang bertikai. Saya sebagai utusan atau delegasi untuk mendamaikan dua kelompok. Ketika saya datang ke tempat kelompok dari satu ke dua, belum tentu saya diterima. Betul nggak? Belum tentu saya diterima. Ya mungkin saya diusir, ya mungkin mereka tambah marah. Ada apa mau datang kemari? Ya, saya mau mendamaikan kalian. Keluar, saya nggak butuh didamaikan. Padahal saya niat mau menolong, mau mendamaikan dua orang yang bertikai. Saya yang diminta untuk membantu karena tokoh, seorang ulama diminta untuk mendamaikan, belum tentu kedatangan saya diterima oleh kedua kelompok. Yang sana mungkin akan membunuh saya, yang sana mungkin melempar saya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa syafi'ul musyaffa', beliaulah satu-satunya makhluk yang memberikan syafaat, dan syafaat beliau diterima oleh Allah harga mati, tidak ada tawar menawar. Al-musyaffa', apa arti musyaffa'? Kalau dia meminta syafaat kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan permintaannya itu, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu. Makanya dikatakan huwa syafi'ul musyaffa', beliaulah ya yang diberikan untuk memberikan syafaat, dan syafaat beliau diterima oleh Allah, digabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa syafi'ul musyaffa'. Dialah satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan oleh Allah ya kekuasaan untuk menolong makhluk-makhluk, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan ya kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan asy-syafi' al-musyaffa'. Kita lanjut. Bainal khalaiki yaumal qiyamah, ya, di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, ya, di pada hari kiamat, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya keistimewaan berikut atas Nabi Muhammad SAW, ba'da an tala wuqufuhum, nanti orang di hari kiamat itu wukufnya tuh panjang, ya, mereka wukuf panjang, berbaris, ya, mereka itu berbondong-bondong, lama sekali kita ya ikhwan. Jangan antum pikir kita ini begitu selesai ya kemudian langsung masuk surga. Berbaris, digiring kita di padang mahsyar, ya, di mana padang mahsyar itu yang diceritakan di dalam hadis itu, ya, matahari itu seperti sejengkal, begitu panas. Ada orang yang mandi keringat, ada orang yang tenggelam, ya, sampai di leher, keringat manusia al-khalaik itu, ya, saking banyaknya itu sampai banjir. Akhirnya kemudian kita tenggelam. Semua tergantung amal. Semua tergantung amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'da an atalak uqufuhum, setelah orang bilang mereka, ya, orang bilang kesulitan, ya, lama menanti al-wuquf, ya, mereka kesulitan ya menghadapi sesuatu yang lebih besar. Wa adzumal karbu alaihim, ya, sangat orang bilang menghadapi sesuatu yang besar. Kemudian
wa maja ba'dhum fi ba'din, ya, kemudian hingga mereka itu berbolak-balik, ya, berbolak-balik, wa maja ba'dhum fi ba'din wa yataraddaduna min nabiyyin ila nabi, taraddad, bolak-balik, ya, minta cari syafaat. Wajaa ila Adam abul bashar, nanti mereka kumpul semua khalaik, makhluk-makhluk itu mendatangi, ya, nenek moyangnya manusia, abuna Adam. Jauh. Qal ya Adam, anta abuna, engkau ayah kami, engkau kakek kami, ya, tolonglah kami. Saking dahsyatnya keadaan itu, saking mengerikannya, ya, perjumpaan itu, saking menakutkannya, ya. Masing-masing itu memintakan pertolongan. Datang kayak orang bingung, tuh antum. Bingung mau kemana? Ngelihat ada orang lari ke sana, ikut lari. Ngelihat ada orang lari ke kanan, ikut lari ke kanan. Begitu dahsyatnya keadaan itu dan begitu mengerikannya keadaan itu, ya. Makanya di sini dijelaskan, fayataraddaduna min nabiyyin ilan nabi yatlubuna asy-syafa'ah. Mereka mendatangi nabi demi nabi, didatangi, ya, rasul, nabi, ya, yang jumlah mereka itu 124.000. 124.000. Kalau sudah dikatakan rasul berarti dia pasti nabi. Paham? Kalau rasul pasti nabi. Tapi kalau nabi belum tentu rasul. Itu perbedaan nabi sama rasul. Kalau rasul udah pasti dia nabi, Rasulullah, nabi dia, Nabi Muhammad. Tapi kalau dia nabi belum tentu dia rasul, ya. Kalau nabi belum tentu rasul, belum tentu dia gandeng punya dua jabatan, nabi wa rasul, belum. Tapi kalau dia rasul sudah pasti dia nabi. Nabi-nabi ini banyak jumlah mereka, 124. Jumlah mereka 124.000. Tetapi yang wajib kita imani, ya, yang wajib kita imani dalam tauhid kita hanya 25. Dari 25 disaring lagi menjadi 5. Itu yang disebut dengan al-ulul azmi, ya, para nabi yang sabar, ya, kesabarannya luar biasa, as-sabirin. Nabi yang paling banyak ujiannya. Nabi yang orang bilang mau dibunuh, dikejar-kejar. Di antara 25 itu ada 5 nabi yang ulul azmi, yang terpuji, dipuji oleh Allah atas kesabarannya, kekukuhannya, ketabahannya. Siapa di antaranya? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dari mulai dia diutus oleh Allah, dibenci, dicemooh, ya, diludah, ya, disakiti beliau, ditaruh kotoran ontak, ya, dikatakan nabi gila, nabi tukang sihir, macam-macam predikat yang diberikan oleh Quraisy, kafir Quraisy kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama yang buruk mereka berikan. Padahal gelar Nabi Muhammad itu Al-Amin, yang dapat dipercaya. Nabi bukan saja orang bilang dipercaya oleh orang-orang mukmin, bahkan orang-orang kafir mengetahui, ya, bisidqi risalati, ya, dengan benarnya risalah yang dia bawa, mengakui Al-Amin yang dapat dipercaya. Dari mulai beliau berdagang, mengambil perniagaan Sayyidah Khadijah Al-Kubra sebelum nikah, setiap dia mengambil, ya, dagangan Sayyidah Khadijah dibawa oleh Nabi Muhammad, dijual habis ludes. Belum datang Nabi udah ditunggu. Itu dagang ibu-ibu, itu dagangnya Nabi itu seperti itu. Belum buka toko udah ditunggu. Istilahnya Nabi nggak punya toko, paham? Kayak kanvas, tau kanvas, min bed ilal bed, dari rumah. Kayak kalau orang sekarang tuh kadang-kadang dia bawa jajannya, dia bongkar, nih ada apa aja, ada apa, langsung saya ambil ini, saya ambil ini. Seperti itu Rasulullah. Kalau orang sekarang pakai motor, orang sekarang kanvas itu pakai mobil, ya, modal dia buka segala macam, jual jaket apa, dia misalnya dia berdiam diri di pasar Jumat, di pasar Rebo, dia buka, orang
berkerumun datang, jual apa mak? Jual lepis, jual jual baju, satu persatu. Dia nggak bayar pajak, nggak bayar nyewa kontrakan. Ya, itu perdagangan yang paling enak. Ada lagi yang lebih enak dari itu apa? Online. Ya, diam aja di rumah ibu-ibu, tinggal main tangan, tak tuk, duit masuk terus. Ya, ajaib. Itu lebih nggak capek lagi. Makanya maaf, mall banyak yang tutup sekarang ini, bangkrut mereka. Kenapa? Adanya gitu, pakai media sosial, ya, online. Orang bilang sekarang ibu-ibu kalau mau makan sate mesti datang ke warung sate, ya, pakai GoFood udah cukup, pakai GoFood aja, celek muncul itu sate, nasi goreng muncul. Dulu kita mesti, ya, panasin mobil, panasin motor, berangkat ke pasar Jumat cari makanan. Sekarang nggak perlu, duduk aja bersila di rumah, ngopi aja, ya, tinggal main tangan, datang. Subhanallah, zaman, ya ibu-ibu, zaman. Nanti akan datang satu masa ibu-ibu, ya, semua tidak lagi bekerja, manusia sudah tidak akan dipekerjakan. Apa yang dipekerjakan? Mesin, teknologi. Nanti orang-orang seperti kalian yang kerja di pabrik, hari ini kalian masih bisa kerja. Ada waktunya kalian akan dirumahkan, diam di rumah. PHK, ya, PHK, udah dirumahkan. Itu yang paling perkataan yang paling enak tuh bukan PHK, dirumahkan, ya, dibiarkan berdiam di rumah, tidak beraktivitas, tanpa gaji. Kenapa? Karena pabrik-pabrik sudah menggunakan mesin, robot. Ya, nanti restoran-restoran yang biasa pakai, ya, orang bilang pelayan, nanti sudah nggak pakai lagi pelayan, robot sudah. Yang bawa teh, yang bawa kopi, robot udah. Larak lirik, berat taruh, ya, nggak ada lagi uang tip, ya, robot nggak terima uang tip dia. Itu akan terjadi ibu-ibu, akan terjadi, ya, bukan tidak terjadi, akan terjadi, ya. Masih banyak lagi, ya, masih banyak. Ini bukan ramalan ibu-ibu, bukan ramalan, ya. Inilah orang bilang lisanun nubuwah, ya, inilah lisan tajamnya Sayyidina Muhammad yang bisa meneropong 1500 tahun yang akan terjadi. Bayangkan, dari 1400 tahun sampai ke 1500, itu semua sudah ada dalam lisan Sayyidina Muhammad. Semua sudah tertera ibu-ibu di dalam hadis Bukhari, Muslim. Bahkan apa yang akan terjadi pada diri kita, apa yang akan terjadi pada dunia, sudah dibicarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau diutarakan, kalau kita ngomongkan, kita bongkar yang akan terjadi, memang keadaannya mengerikan. Ustadz yang akan berbicara tentang hadis-hadis yang akan mustakbal, akan terjadi di masa yang akan datang, di akhir zaman, dianggap ustadz-ustadz yang menakut-nakutkan. Kalau ngomong tentang akhir zaman, nanti dianggap ustadz itu ustadz yang menakut-nakutkan. Padahal sudah diucapkan, sudah pernah diomongkan oleh Nabi Muhammad SAW, bukan peramal. Diperkirakan ibu-ibu 2023 di akhir November akan terjadi satu, ya, bencana dahsyat. Apa itu? Sampai menuju kepada 2024. Apa? Resesi dunia. Ya, pulus. Dunia akan hancur. Ekonomi akan runtuh. Ibu-ibu, Bu, beli emas. Beli emas, simpen emas, ya, beli emas, simpen emas. Saya nggak ngomong bohong, ya. Kalau saya mah mungkin nggak bisa beli, Bu, duitnya nggak ada. Tapi yang punya duit jangan simpen duit, jangan simpen duit, simpen emas. Kenapa? Nabi yang nyuruh simpen emas. Al-fiddah wa zahab, perak, emas, simpen. Kenapa? Nanti akan datang satu masa duit tidak ada arti lagi. Akan datang.
Wa waqtuhu qarib. Waktunya sangat akan dekat sekali. Paham? Bu, ibu-ibu yang dengar ya, jangan ngobrol dulu, dengar. Ini yang saya sampaikan, pesan-pesan penting ibu-ibu. Saya bicara dari hati ke hati. Ya, saya habis bertemu guru besar saya pulang dari sana tuh saya banyak ngomong pakai hati sekarang ini. Ya, banyak kasyaf, tahu kasyaf? Banyak yang dibuka. Ya, banyak yang diperlihatkan oleh guru besar. Ya, banyak hal-hal yang nggak pernah nampak sama kita nampak. Ya, perjalanan ritual, perjalanan rohania, bukan perjalanan sia-sia. Perjalanan ke Madinah Mekah itu rohania. Perjalanan orang bilang dipanggil oleh guru besar, bukan atas kemauan sendiri. Ya, dipanggil orang bilang. Lewat apa? Lewat sesuatu yang sulit untuk dibayangkan dengan otak. Ya, nggak nyandak otak kita untuk membayangkan itu. Semua perjalanan diperjalankan oleh beliau, dimudahkan segala urusan sampai bertemu kepada guru besar. Ya, banyak hal-hal, ya, gambaran-gambaran yang akan terjadi kepada kita ini. Ya, kadang-kadang mengerikan ibu-ibu. Saya bukan nakut-nakutkan dan bukan ngeramal. Mudah-mudahan tidak terjadi, gitu aja. Mudah-mudahan tidak terjadi, kita nggak mengharapkan kok. Mudah-mudahan tidak. Tapi dunia ini akan mengalami kesulitan ibu-ibu. Nanti kita ini akan mengalami kelaparan. Pangan kita habis. Buat makan sulit. Orang akan lari ke jalan, orang akan datang ke supermarket ngeborong, beras habis, semua habis. Paham? Disitulah uang tidak ada arti. Fulus udah nggak ada arti. Apa yang bisa kita? Emas. Emas akan semakin mahal. Emas akan semakin mahal. Kita ini kadang-kadang ibu-ibu, ya Allah, sudah ada gambaran-gambaran seperti itu dari para wali-wali, sudah ada. Itu dalam hadis sudah diucapkan sama Nabi. Akan terjadi pada umatku huru hara, kata Nabi Muhammad. Al-haraj. Apa itu haraj? Haraj itu bunuh, membunuh. Pembunuhan akan kita dengar dengan telinga kita. Si fulan dibunuh, si fulan dibantai, si fulan, akan kita dengar itu. Nanti akan paceklik, resesi, tahu? Dunia akan kolab, akan perang meteor, yang itu dibilang perang rudal, perang nuklir. Cina nggak terima, akhirnya kirim nuklir ke Amerika, Amerika kirim. Allahu Akbar, ya. Dan itu tidak akan lama lagi. Tidak akan lama lagi. Bersiap-siap. Makanya banyak doa, minta sama Allah. Ya, sekarang ini kita masih nikmat, masih bisa makan, masih bisa ke restoran, masih bisa umroh, masih ada waktunya terhenti semua itu. Aktivitas mati. Hanya siapa yang ditolong sama Allah? Yang ditolong sama Allah yang banyak meminta pertolongan kepada Allah. Yang sebelum kejadian itu banyak meminta perlindungan kepada Allah. Ya Rabb, lindungi kami. Ya Allah, keluarkan kami dari kemelut. Orang yang seperti itu akan dibantu oleh Allah. Orang yang diam, dia tidak akan mendapatkan bantuan itu. Paham ibu-ibu ya? Beli emas, beli emas. Sekali saya ingatkan. Punya duit jangan, dengerin, punya duit jangan disimpan di bank. Yang punya duit, yang ada duit, yang nggak ada duit nggak apa-apa. Yang ada duit beli emas. Simpen emas, jangan simpen duit. Kenapa? Sekarang sudah mulai kelihatan ibu-ibu, harga emas naik terus. Ibu-ibu kebayang nggak? Harga emas sekarang per gram sudah 1 juta lebih. Berapa sih dulu? 400, 500, 700. Sekarang sudah 1 juta lebih. Sekarang sudah 1 juta lebih. Nanti akan terus sekedar bocoran, dua bank besar di Amerika sudah kolab. Dua bank raksasa di Amerika sudah gulung tikar. Tinggal satu bank. Kalau satu bank ini runtuh, dampaknya sampai ke Asia. Paham? Kalau satu bank ini runtuh, tinggal satu bank tuh di Amerika yang masih kuat. Kalau dia jatuh juga, wassalam. Makanya jangan heran, buka telinga, lihat mata, apa yang terjadi di sekeliling kita. Baca surat kabar. Cina, Tiongkok membeli emas dari seluruh dunia. Dia borong emas-emas. Siapa yang borong? Cina. Kenapa? Dia tahu
Dia tahu, dia banyak belajar dari Islam. Sementara kita yang orang Islam nggak mau tahu. Dia borong, nanti sampai kesulitan emas nanti. Emas batangan loh ibu-ibu, bukan emas gram yang dibeli, batangan yang dibeli oleh Cina Tiongkok. Kenapa? Dia tahu 2023 di akhir-akhir 2000 akan terjadi sesuatu. Kejayaan Islam akan terjadi di 2024. Kejayaan Islam akan muncul di 2024. Ya, subhanallah ya. Ada ujian, ada orang bilang ya bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mah sedikit-sedikit saja yang saya bocorkan ya. Kita lanjutkan kepada pembahasan kita terakhir kitab kita ya. Sekedar jangan nanti kita dibilang merahasiakan sesuatu nggak ngomong ya. Sekarang sudah diomongin, sudah dibuka, tinggal yang mau melaksanakan mangga ya, yang tidak mau melaksanakan tidak apa-apa ya. Sekali lagi saya katakan, jangan banyak simpen duit di bank, beli tarik duitnya, beli emas simpen di rumah ya. Akan datang satu masa emas itu mahal harganya dan kalian akan kaya mendadak kalau simpan emas. Wa ma ja ba'dhum bi ba'din fayataraddaduna min nabiyyin ila nabi yatlubuna syafa'ah. Mereka orang bilang ya datang kepada nabi-nabi meminta syafaat kepada nabi. Datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi ya Musa, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Isa, minta syafaat. Wa kullun ya'tadir, semua melepas tangan, i'tadar ya, bukan kami orang yang tidak layak untuk memberikan itu, i'tadar ya, semua menolak ya. Setiap nabi menolak, i'tadar ya, atas permintaan mereka, tolak. Hatta yantahu ilan nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallamu alaihi, sampailah datang manusia-manusia itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, kemudian Nabi berkata, ana laha 3 kali diulang oleh Rasulullah. Saya orangnya yang akan memberikan syafaat. Saya orang. Ini yang dibilang asy-syafaatil uzma. Setiap nabi sudah mengambil syafaatnya ketika mereka masih hidup. Nabi Musa sudah ambil, Nabi Ibrahim sudah mengambil ya, Nabi Nuh, Nabi Isa ketika berada di bumi syafaatnya sudah dia berikan kepada umatnya, kecuali Nabi Muhammad ya. Wa inni khaba'tu syafaati li ummati yaumal qiyamah, aku menyembunyikan, menyimpan syafaat al-udma untuk umatku hari kiamat, kata Rasulullah. Jadi luar biasa perhatian Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia tahu hari kiamat itu hari yang tidak ada pertolongan, hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat mengerikan, hari yang betul-betul manusia kebingungan sehingga membutuhkan bantuan, sehingga Nabi Muhammad mempersiapkan syafaat al-udma ini untuk umatnya di hari kemudian. Dari 5 ulul azmi, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa ya, kemudian Nabi Nuh ya 950 tahun. Nabi Muhammad mau dibunuh ya, Nabi Ibrahim dilempar ke api oleh Namrud ya, Nabi Nuh didatangkan banjir oleh Allah ya, asel banjir berapa lama? Sittata asyhur, 6 bulan. Siapa yang terkena? Seluruh dunia. Ketika banjir itu datang bukan sama kaum Nabi Musa saja, apa Nabi Nuh aja, semua umat manusia. Makanya yang terselamat siapa? Termasuk kakek-kakek kita yang ada di dalam kapal itu, nenek moyang kita yang ada di kapal, dari mereka lah sampai kepada kita ini, keturunan-keturunannya yang terselamatkan itu, yang jumlah mereka itu 70, dalam riwayat 80 yang berada di kapal bahtera yang dibikin oleh Nabi Nuh di atas darat, diketawain oleh umatnya. Lah, bikin kapal kok di daratan ya, kapal besar, ternyata Allah perintahkan berpasang-pasang binatang-binatang. Tahukah kalian sampai di mana banjir itu? Seluruh dunia.
seluruh dunia. Jadi bukan cuma di negeri itu saja, seluruh dunia semua terkena banjir itu. Zaman bahala dulu semua terkena. Berapa lama banjir itu? 6 bulan. Itu riwayat yang paling kuat. Sittata ashhur. Baru kemudian air itu turun. Baru kemudian orang bilang ya ditepikanlah kapal itu oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan berada di atas, terbawa oleh ombak selama 6 bulan. Bukan waktu yang singkat, ibu-ibu, bapak-bapak. Betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala melakukan kepada Nabi Nuh yang berdakwah 950 tahun. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Siang malam dia berdakwah kepada Allah. 950 tahun. Umatnya 60, ya 70, ada yang mengatakan 80 yang ikut, pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Musa dikejar sama Fir'aun. 5 nabi ini betul-betul mengalami kesulitan. 5 nabi ini benar-benar mau dibunuh. Berapa kali mau dibunuh Nabi Muhammad? Berapa kali? Bukan cuma 1 kali, berulang-ulang kali mau dibinasakan Nabi Muhammad, ditolong oleh Allah. Nabi Ibrahim berulang-ulang kali mau dibunuh. Nabi Nuh berulang-ulang kali. Kemudian Musa berulang-ulang kali. Nabi Isa jangan tanya lagi, mau disalib. Mau disalib. Makanya pantas kalau mereka itu dikatakan min ulul azmi, ya, nabi yang banyak cobaannya, nabi yang betul-betul minas sabirin, yang sabar di dalam berdakwah. Ya. Di antara mereka ada rufi'a ila sama, Nabi Isa alaihissalam. Masih hidup nggak? Masih hidup sampai sekarang. Ada beberapa yang masih hidup sampai sekarang. Rufi'a ila sama. Makanya ingat ketika iblis itu ketika ngebantah, ya, melawan kepada Allah untuk sujud kepada Adam. Ya, fasajadu ila iblis. Sujud semua. Malaikat-malaikat ketika diperintah oleh Allah, ila iblis kecuali aba wastakbar, dia enggan, kibir, sombong. Ya, khalaqtani, dia bilang minan nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan dia dari tanah, aku api, lebih kuat daripada tanah. Begitu kata iblis. Saya saya lebih istimewa, saya api, ya, sedangkan dia tanah. Dia bilang ini aku api, padahal maaf, api sebagaimana kuatnya juga kalau dilempari tanah bertubi-tubi mati apinya. Ya, tanah itu lebih kuat daripada api. Air lebih dahsyat lagi, orang bilang air. Ya, siapa yang bisa menahan air? Air bah kalau datang, siapa yang bisa menahan? Rumah hancur, bangunan wassalam. Ya, orang terombang-ambing di bawah. Semua. Rih, angin, ciptaan Allah yang maha dahsyat juga itu. Ya, kalau sudah datang dia puting beliung, habis genteng-gentengnya orang. Seng-seng berterbangan semuanya, orang bilang. Jadi ada ciptaan-ciptaan Allah yang maha-maha dahsyat, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Makanya ketika iblis itu diusir oleh Allah, dia bilang apa? Ya, minta apa? Minta ditangguhkan. Ya. Allah manzirni ila yaumi yub'asun. Ya, innaka minal mundharin, kata Allah. Sungguh engkau orang yang menantikan, orang bilang, ya. Makanya orang bilang maksudnya orang yang ditangguhkan, tahu ditangguhkan. Orang yang diabadikan oleh Allah ditangguhkan. Nah, termasuk siapa? Iblis. Jadi bukan cuman iblis saja orang yang minal mundharin, orang yang ditangguhkan oleh Allah kematiannya, bukan cuman dia. Ada yang minal mundharin juga. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Wa huwa minal mundharin. Ya, ditangguhkan kewafatannya oleh Allah. Sampai kapan? Sampai datang Imam Mahdi. Nanti dia akan turun, Nabi Isa. Rufi'a ila sama. Ada lagi siapa? Nabi Khidir alaihi salam. Masih hidup sampai sekarang. Itu minal mundharin. Ya, diambil dari ayat tadi. Ketika setan minta ditangguhkan. Supaya apa? Supaya dia bisa panjang umurnya. Ya, ila yaumi yub'atsun. Ya, hari kebangkitan. Apa kata Allah? Innaka minal mundharin. Kamu termasuk orang yang ditangguhkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia minta sama Allah, tangguhkan aku. Kenapa ingin menggoda umat, ya, hamba-hamba Allah ini ingin digoda kepada dia sehingga dia minta ditangguhkan, Allah kabulkan. Innaka minal mundharin. Ente termasuk. Ya, ternyata bukan cuman iblis saja. Nabi Isa, Khidir,
ada lagi yang ikhtilaf bainal ulama ya tentang kewafatannya, itu termasuk minal mundharin. Kemudian analaha ya, Nabi yang bilang ketika orang sudah keadaannya kacau balau ya, mengharapkan syafaat, lari ke sana lari kemari ya, mereka tidak mendapatkan itu, kemudian Nabi turun tangan, fayadhabu ya, kemudian Nabi pergi ya, setelah bilang analaha, saya orangnya, kata Rasulullah, kemudian Nabi Muhammad SAW fayadhabu wa yasjudu tahtal arsy syafi'an. Perhatikan baik-baik, Nabi pergi menghadap ya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yasjudu tahtal arsy, dia sujud di bawah arsy Allah. Syafi'an, meminta syafaat kepada Allah. Untuk siapa? Untuk umat. Sujud Rasulullah, sujud di hadapan Allah. Summa yu'maru, ketika beliau Nabi Muhammad sujud, Allah perintahkan kepada Rasulullah an yarfa ra'sah, irfa ra'saka ya Muhammad ya, isfa tu syafa, minta, kata Allah, akan aku berikan, kata Allah. Perintah itu satu kali Allah katakan, irfa ra'saka ya Muhammad, diam saja Nabi Muhammad. Faqala sanian, Allah katakan kedua kalinya, irfa ra'saka ya Muhammad, Nabi diam, tidak mengangkat. Ketika Allah yang ketiga kali mengatakan irfa ra'saka ya wasfa tu syafa ya, berikan syafaat akan aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, baru Nabi ngangkat kepalanya. Kenapa? Ada jaminan dari Allah. Syub, antum bayangkan betapa sayangnya Nabi Muhammad kepada kita semua ya ikhwan. Sayang kepada makhluk-makhluk ya. Jadi antum catat baik-baik ya, tanamkan dalam diri kita, ada satu makhluk yang punya perhatian kepada kita. Keperhatiannya mengalahkan ibu yang mengandungi ya, yang mengandung kita, mengalahkan ayah yang memberikan nafkah siang dan malam kepada kita, yang penuh perhatian, mengalahkan seorang guru yang mendidik menggemblengmu, mengalahkan istri yang menemanimu siang dan malam, yang kamu selalu ada bersamanya, mengalahkan rumah yang kau tinggal penuh kenikmatan, mengalahkan tempat duduk kursi mobilmu yang begitu mewah, mengalahkan segala kenikmatan baju ya, kemudian pangkat jabatan yang kau miliki. Ada seseorang makhluk yang mengalahkan semua itu, namanya Nabi Muhammad, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi yang penuh perhatian, Nabi yang kalau didatangi kuburannya akan melihat secara langsung, Nabi yang ketika didatangi pusaran kuburannya akan memberikan syafaat khusus kepadamu. Mandarani fi gabri, siapa orang yang berziarah kepadaku di kubur, nalathu syafaati, pasti kata Nabi akan aku berikan syafaatku, asal datang ke kuburan Rasulullah. Agung Nabi Muhammad SAW ya, istimewa. Kita waktu umroh ya, waktu umroh itu datang ya, berziarah. Sekarang itu di Saudi Arabia, khususnya di Madinah itu ya, kita nggak bisa lagi megang-megang ya kuburan Nabi, nggak bisa lagi megang besi-besi itu, tahu, deriji-deriji besi itu nggak bisa lagi kita pegang. Kalau dulu masih bisa kita sentuh ya, masih bisa kita sentuh. Di zaman dulu saya dengarkan guru besar saya Habib Jan bercerita, it rajulun it akbala min Sudani, ada orang dari Sudan, ulama, berziarah kepada Rasulullah. Masih waktu itu masih bebas ya. Nabi, setelah Nabi Sayyidina Abu Bakar. Jadi bukan Nabi di tengah Sayyidina Abu Bakar baru Umar, bukan. Ini Nabi ya, di sini baru kuburan Sayyidina Abu Bakar, sini baru Umar. Paham? Baru Umar. Itu dulu kita tuh kalau ziarah itu tangan kita bisa masuk ke dalamnya ya, itu bolong, kita bisa begini-gini kan tangan kita tuh, ngambil berkah lah orang bilang ya, ambil berkah. Nggak tahu Nabi yang kuburan yang kena apa Abu Bakar, pokoknya tangan kita gini masukkan. Kadang-kadang nggak dilihat sama polisi, lama kita beginikan tangan kita, ngambil berkah. Rupanya ada orang Sudani ya, ulama dari Sudan, dia masukkan tangannya mau tabarukan bin Nabi Muhammad, dia beginikan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah.
Apa yang terjadi ketika dia keluarkan tangannya bau harum, minyak kasturi yang baunya belum pernah dicium di muka bumi. Semua orang yang hadir di situ mencium bau itu. Kaget semua, hatta askar-askarnya kaget. Sehingga dia sembunyikan tangannya itu dengan surbannya. Dia lipat-lipat dengan surban. Dia bawalah, orang mengejarnya ingin mencium tangan itu. Sampailah bau ini membekas 2 minggu di kota Sudan. Orang berdatang-datangan mencium, sehingga mereka katakan, dari mana bau ini? Dari pusaran kubur Nabi Muhammad. Allah. Baru tangan yang masuk, belum disentuh oleh Nabi Muhammad, baru cuman megang-megang, belum kena pegang tangan Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Tahu kalian Syekh Abu Bakar Al-Miski? Siapa yang tidak kenal beliau? Kenapa dibilang Al-Misik? Ya, ada riwayatnya. Beliau pernah digoda oleh seorang perempuan. Digoda oleh seorang perempuan, ya, minta bantu perempuannya. Ta'al, dia bilang, bantu saya di rumah ada yang rusak. Dia lewat ketika mau ke masjid. Syekh Abu Bakar Al-Miski dari Baghdad, seorang wali besar. Ketika masuk, dia pikir perempuan ini lillahi ta'ala minta bantuan. Ketika masuk dikunci pintu. Begitu dikunci pintu, Syekh Abu Bakar Al-Miski ini bingung. Loh, kenapa kamu kunci pintu? Si perempuannya buka semua bajunya. Begitu dia buka baju, memaksa kepadanya, dia menutup matanya. Dia menutup mata. Si perempuan mendekat. Dia bilang, izinkan saya, aku mau ke kamar mandi. Kenapa? Aku ada hajat. Pergi ke kamar mandi. Sampai di kamar mandi, apa yang terjadi? Dia buang air besar. Syekh Abu Bakar. Ketika dia buang air besar, kotorannya dia belepotin semua di badannya. Dibelepotkan di badannya semua. Sehingga bau kotoran. Dia keluar kepada perempuan itu pegang mulut. Bau, pergi kamu. Pergi kamu. Memang itu yang diinginkan oleh Syekh Abu Bakar. Pergi kamu, bau badanmu, dia bilang. Busuk badanmu. Pergi dia. Dia pergi, dia menangis minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan, bukan atas kehendakku, perempuan yang ingin berbuat tak baik kepadaku, ya Allah. Terus minta ampun. Semenjak itu bau badannya busuk, bau badannya tidak enak, sehingga dia mandi pakai sabun, masih bau kotoran itu. Apa yang terjadi? Dia selawat kepada Rasulullah. Setelah selawat dia tidur. Ketika dia tidur, Nabi datang kepadanya. Nabi datang, bakat ya Abu Bakar, aku bangga engkau menjadi umatku, dia bilang, yang menjauhi perzinaan. Dia bilang, ya Rasulullah, badanku bau, dia bilang. Apa kata Nabi Muhammad? Sebentar lagi baumu akan wangi semerbak. Kemudian dipegang tubuhnya dari kepala sampai di kakinya. Setelah dia bangun dari tidurnya, satu kamar bau misik, satu kamar bau minyak kasturi yang begitu wangi baunya, terus sampai beliau wafat bau itu tidak hilang. Makanya dia diberi nama Abu Bakar Al-Misik. Ini terkenal kisahnya, ibu-ibu, ya. Setiap orang yang duduk dengan beliau selalu mencium bau yang semerbak baunya. Kenapa? Karena disentuh oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini cerita tentang para kekasih-kekasih Allah, ya, orang-orang yang betul-betul, ya, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi diperintahkan yang ketiga kali untuk memberi syafaat, wa an yasfa fa yushaffa, ya, kemudian dia memberikan syafaat. Wa dzalika huwal maqamul mahmudul ladzi yahmaduhu fihi al-awwaluna wal akhirun. Kita kalau doa azan apa? Allahumma rabba hadhi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan alwasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmuda alladhi wa'attah. Tahukah kalian maqam siapa itu? Maqam Nabi Muhammad, maqam al-mahmud. Kenapa? Karena maqam ini yang menentukan nanti di yaumil qiyamah. Al-maqamul mahmud, makamnya Nabi Muhammad, makam yang terpuji. Maqamul mahmud itu makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqamul mahmud yaitu makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita selalu baca doa ketika azan.
Qala Allah Ta'ala asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, surat Al-Isra. Surat Al-Isra, asa ayyab'asaka rabbuka, ya. Sehingga apa yang orang bilang, ya, diberikan kepada, ya, kedudukan yang terpuji, dipuji oleh seluruh manusia dari yang terdahulu sampai yang terakhir, ya, dipuji orang bilang. Makanya keindahan dan keagungan Sayyidina Muhammad SAW tidak akan pernah terbatas, ya. Selalu Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, keluhuran. Wa minal laili fatahajjat nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail, ya, Nabi itu disuruh, ya, di sepertiga malam itu, wa minal lail, ya, orang bilang fatahajjat, salat tahajud. Makanya orang kalau kepengen mendapatkan maqam mahmud, makom-makom yang terpuji, hendaknya dia banyak bersujud. Ibu-ibu doa, ya, panjatan, ya, kemudian segala sesuatu hajat yang selalu kita minta kepada Allah pasti akan dikabulkan sama Allah. Kalau enggak hari ini, nanti hari esok, ya, kalau tidak tahun ini, tahun depan pasti akan Allah berikan. Yang penting fatlubu, minta kepada Allah. Jangan sampai kita nggak minta, jangan sampai kita orang bilang jarang memohon kepada Allah, ya, karena Allah itu selalu, ya, melihat kepada hamba itu yang selalu meminta kepadanya, ya. Jadi mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjat, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud, ya, sebagai suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya tambahan bagimu mudah, ya. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat ke tempat yang terpuji, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahu sallallahu alaihi wasallam syafa'atun ukhar minha syafa'atuhu liyaumin, ya, liqaumin min ummatihi qad dakhalun nar. Nabi itu mempunyai syafaat, ya, memiliki syafaat-syafaat lain, diantaranya syafaat beliau, ya, sekelompok kaum dari umat, ya, sekelompok kaum dari umat, ya, yang telah orang bilang masuk neraka, ya, mendapatkan syafaat. Liqaumin min ummatihi, sekelompok kaum dari umatnya qad dakhalun nar, yang sudah masuk neraka. Fayakhrujuna minha, keluar, udah ada di neraka dikeluarkan karena dapat syafaat Nabi Muhammad, ya. Itu baru Nabi, belum lagi orang-orang soleh yang kita bergaul, bercokol, berteman dengan mereka akan bermanfaat, ya. Inna musahabah, persahabatan dengan orang-orang soleh mendatangkan manfaat, fihi manfaah, ya. Disebutkan dalam surat apa orang bilang asy-syu'ara, ya, tentang syair-syair orang bilang, ya. Disebutkan bahwasanya persahabatan, pertemanan, percokolan, ya, perkawanan yang erat di muka bumi itu akan bisa menolong kita. Belum lagi Nabi Muhammad, ya, belum lagi Rasulullah SAW. Ini baru orang-orang soleh, orang-orang, ya. Saya pernah mengutarakan kepada antum-antum, ya, famalana min syafi'in wala sadiqin hamim walau anna lana qarratan fanakuna minal mu'minin. Famalana min syafi'in, ketika orang-orang di neraka itu mendapat pertolongan, ya, dari siapa? Dari sahabat, kerabatnya, bukan Nabi loh, kerabatnya bisa memberikan syafaat. Orang soleh yang dia begini, orang baik, ulama, kiai, ajengan, habib, ya, yang selalu dia bantu ketika di muka bumi, dia tolong dakwahnya, bantu menyiarkan dakwah, ya, kismisnya dia publikasikan, dia share, dia bantu, ya, dakwah Nabi Muhammad ini dibantu sama dia. Ini orang-orang seperti ini akan dapat syafaat dari orang yang dia bantu, dari ulama, dari kiai, dari orang wali-wali Allah. Sehingga orang-orang yang ada di lembah neraka itu melihat dia diangkat, dikeluarkan dari jurang neraka, mereka berdialog, famalana min syafi'in, kami ini nggak ada yang bisa beri syafaat, kata orang penduduk neraka.
Wala sodikin hamim, kami juga nggak punya sohib yang karib. Walau anna lana karratan minal mu'minin, kalau seandainya Allah izinkan kami kembali sebentar saja ke muka bumi, pasti kami akan beriman. Apa maksudnya? Kami akan bergaul, berteman dengan orang-orang soleh, dengan ulama-ulama. Kenapa? Dia sudah tahu hasilnya. Bergaul sama ulama, bergaul sama orang-orang alim, bergaul sama para ustadz, mendatangkan keuntungan di hari kiamat. Jadi nggak nonsen orang bilang, nggak kosong, ya, menolong mereka, ikut dalam dakwah mereka, kemana saja kalian pergi demi Allah. Ini ayat Al-Quran, saya bukan mengada-ngada. Jangan dianggap nggak dapat apa-apa, sudah pasti dapat pertolongan. Mana contohnya? Ayat tadi yang saya bacakan, Asy-Syu'ara 100, 101, 102. Itu suratnya di dalam Al-Quran. Famalana min syafi'in wala sodiqin hamim. Sodik hamim itu teman karib, ya, teman karib, teman yang dekat orang bilang. Walau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Siapa itu yang khosaro? Siapa yang merugi? Orang-orang yang ada di lembah neraka. Kenapa mereka bercakap seperti itu? Karena melihat ada teman mereka yang di neraka ditarik keluar, dimasukkan, cemplungkan ke dalam surga. Karena apa? Karena bergaul sama ulama, ikut membantu ulama, ikut dalam dakwah ulama, sehingga tertolong dia. Itu baru satu ulama, belum lagi Nabi Muhammad, ya, asy-syafi'il musyaffa yaumaddin, di hari kiamat nanti. Wa yakhruju minha, mereka keluar dari neraka. Waligaumi minhum fi ziyadatin raf'i darajatin minal jannah. Dan di antaranya juga ada sekelompok kaum, ya, dari mereka fi ziyadah, mendapatkan tambahan. Fi raf'i darajatihim, diangkatnya derajat-derajat mereka. Dari mana? Minal jannah, dari surga. Ila ghairi dzalik, dan yang selebih dari itu. Wa kadza lisairil anbiya wasyuhada, begitu juga untuk, ya, kelompok-kelompok para nabi, orang-orang yang mati syahid, wal ulama'i, dan ulama-ulama, wasalihina, orang-orang soleh, syafaatun, mereka juga punya syafaat-syafaat, kullu ala hasabi jahihi, semua atas, ya, jeripayah mereka, wa manzilatihi, dan kedudukan mereka indallahi ta'ala. Wallahu a'lam bisawabi wa ilaihil marji'ul wal ma'ab, ya, hanya kepada Allah lah kembali, ya, hal-hal yang benar. Wa ilaihil marji'ul wal ma'ab, ya, dan kepadanya Allah lah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa mengetahui nama yang benar, orang bilang. Kemudian wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad rafi'il janan, selawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi yang mulia. Kemudian wa ala alihi wa kafatil ashab, begitu juga atas sahabat, apa, keluarganya dan semua sahabat-sahabatnya. Walhamdulillahi awwalan wa akhira, segala puji syukur bagi Allah di permulaan dan di akhir. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, ni'mal wakil, wallahu yatawalla wal haqqa wa huwa yahdi sabil. Segala puji bagi Allah di awal dan di akhir, dialah yang mencukupi, ya, segala keperluanku, dan dialah sebaik-baik pelindung, dan dia juga yang menguasai kebenaran, dan dialah yang menuntun menuju jalan yang lurus, ya, wa huwa yahdi sabil, dialah Allah yang menuntun kita kepada jalan yang lurus. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, selesai pembacaan kitab ini, ya, kitab yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, perlu kita ketahui tentang, ya, biografi, ya, biografi dari penulis Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Saya akan menjelaskan sedikit karena masih ada waktu, ya. Siapa Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit? Beliau adalah As-Sayyid Al-Allamah Al-Imam Al-Faqih Al-Habr Ummah Al-Fahamah, ya. Kemudian Al-Murabbih Ruh,
ya, yang mentarbiyah ruh-ruh orang bilang. Kemudian ya, al-alimul murassikh, ya, al-alim, al-amil, seorang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Jarang orang alim mengamalkan ilmu, paham? Zaman sekarang ini kan kita dengar pulan ulama, ya, tapi keulamaannya masih dipertanyakan. Kenapa? Banyak zaman sekarang orang ahli bicara, banyak orang sekarang ahli khutbah, pinter ngomong, tetapi dia tidak pernah mengamalkan apa yang dia omongkan. Jadi cuman bisa nyadarin orang, cuman bisa ceramain orang, dia sendiri nggak melakukan apa yang dia ceramai. Nah, orang yang seperti ini, orang bilang aktobu batnihi yaumal qiyamah fayaduru biha kama yadurul himari firraha fayajtami'u ilaihi ahlun nar fayaqulu, ya, berkata kepadanya, nanti orang yang seperti ini orang ulama, ya, yang cuman ulama, cuman rosmu, tahu rosmu, cuman nama, nggak ada amal, ya. Orang tuh mestinya al-alim, al-amil, itu yang penting. Dia tahu, mengerti ilmu dan dia amalkan ilmunya, itu yang paling penting, itu yang mahal. Tapi banyak orang-orang alim sekarang nggak mengamalkan ilmunya, dia cuma bisa ngajar orang aja, bisa nyuruh orang, bisa perintah orang, nyuruh orang pakai jilbab, di rumahnya sendiri nggak ada yang pakai jilbab. Nyuruh orang tinggalkan riba, dia sendiri keluarganya makan riba. Nyuruh orang jangan ribah, dia tiap pagi ribah. Itu yang paling repot. Makanya jadi seorang ustadz, jadi seorang ulama itu bebannya gede, besar. Kenapa? Diminta pertanggungjawaban oleh Allah, ya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka dikatakan apa oleh Syaibul Zubat, wa alimun bil ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil ausan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dia akan diazab hari kiamat sebelum penyembah-penyembah berhala. Nauzubillah. Pertama kali dia tuh, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan, orang alim tapi dia nggak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun, diazab sama Allah, ya, mu'adzabun, orang bilang dia akan diazab oleh Allah gabla ubadil ausan, sebelum penyembah-penyembah berhala, dia dulu yang dibakar, dia dulu yang disiksa. Nauzubillah. Kalau orang awam mah, ya, kumaha kata ulama, ya, antum mah pendengar. Ini yang mulut ngomong ini yang berat, ya. Anak mah cuman ngomong, bapak ibu ngedengarkan, ya. Yang ngamalkan sok mangga diamalkan, ya, mendapatkan kebahagiaan sendiri. Tidak diamalkan tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Kita yang cuman pinter ngomong, tanggung jawabnya berat, ya. Jadi kalau kata malaikat, kamu mah jangan cuman pinter ngomong, ya, jangan cuma pinter ngedakwain orang, lo bikin tuh di rumah, lo lakukan tuh, nyuruh orang tahajud, ente tahajud tuh, nyuruh orang selawat, ente selawat tuh, nyuruh orang ke majelis taklim, ente rajin tuh ke majelis taklim, begitu, ibaratnya seperti itu ibu-ibu, ya. Nah, ini sosok Habib Zain bin Semit, betul-betul seorang ulama, bener-bener ulama yang hakikatnya ulama. Kenapa saya katakan hakikat ulama? Mulutnya selalu basah bizikrillah, nggak pernah berhenti bertasbih kepada Allah, zikir terus. Makanya waktu saya datang kemarin berkunjung kepada beliau, saya cuma sendiri, diterima sendiri seorang, ya. Kita ajukan ada pulan, ada tujar, ada pengusaha, tidak diterima, ya, karena memang keadaannya terbatas, ya. Beliau di Madinah juga tidak bebas, ya. Kita pun ketika datang itu juga pakai mobilnya mobil khusus, ya, mobil jemputan, jadi bukan taksi sembarangan, ya. Jadi seperti orang apa tuh mengintai, orang bilang, ya, kayak intelijen, ya, diam orang bilang seperti itu, sampai menuju ke depan rumah, ditunggu oleh beliau. Mukanya ibu cahayanya luar biasa, ya. Cahayanya tuh, ya Allah, seperti bulan purnama mukanya, luar biasa. Daunnya tuh besar, umur hampir 90 tahun, umurnya hampir 90 tahun, ya. Tapi maaf, umur hampir 90 tahun, dari mulai saya belajar 93
sampai kemarin saya berkunjung kepada beliau, bukan tambah tua tambah muda. Ada orang dilihat kita tambah tua, ini mah enggak, tambah muda. Enggak pernah pakai tongkat ibu-ibu. Di umur yang sebegitu tidak pakai tongkat, lagi duduk mau berdiri itu tinggal nginikan tangan satu dia bangun. Kaget kita juga kadang-kadang. Ada maaf, orang kalau sudah tua tuh ada yang membongkok ya, bongkok. Makan sulit, bicara kuping ya kurang pendengaran, orang bilang mata kurang tajam. Ini mah enggak, subhanallah. Kita di sana, dia di sini, kita ngomong dia dengar. Subhanallah. Kenapa? Apa resepnya? Apa kuncinya? Kuncinya zikrullah, zikir. Di samping selawat, zikir sama Allah, banyak zikir. Maka dikatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah akan menentramkan hati ya, sanubari, jadi tentram kalau kita berzikir. Ketemu sama saya, tanya apa kabar, bagaimana dakwah, bagaimana keadaan anak-anak, bagaimana ya orang-orang yang menimba dengan engkau, majelis-majelis bagaimana, sampaikan salam saya untuk mereka. Jadi antum-antum ini dapat salam dari Habib Zain. Semua majelis yang saya salam saya untuk mereka ya. Jadi dapat muraqabah, dapat perhatian dari beliau. Rohaniyah ya. Saya alhamdulillah diberikan hadiah tasbih yang dipakai oleh beliau. Tasbih yang dipakai oleh beliau ya, dari kayu zaitun ya, diberikan kepada saya. Banyak ritualnya ibu-ibu ya, banyak spiritualnya lah orang bilang perjalanan kami ini ya. Alhamdulillah bisa bertemu dengan beliau. Ternyata ibu-ibu ulama yang luar biasa ini yang hidup di Madinah, kelahiran Jakarta, kelahiran Indonesia. Di Indonesia ini memang banyak ulama-ulama besar. Jadi Habib Zain itu kelahiran Jakarta. Beliau dari umur 11 tahun ke bawah itu sudah dibawa ke Yaman, dibawa ke Tarim belajar. Guru pertama beliau Habib Alwi, Bogor ya. Habib Alwi itu guru pertama beliau ya. Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, Bogor, itu guru pertama yang mendidik beliau ya. Kemudian beliau pergi ke Hadramut di awal usia ya, usia balik, menetap di kota Tarim, dikenal dengan kebaikan dan keberkahan ya. Kemudian guru-guru beliau banyak, di antaranya ayahanda Habib Umar bin Hafid, Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, itu guru beliau. Terus Habib Abdul Qadir guru beliau. As-Sayyid Alwi Ibn Abbas Al-Maliki, ayahanda dari As-Sayyid Muhammad, guru beliau ya. Kemudian ya dari kalangan bin Semit banyak, dari kalangan Al-Kab banyak, dari kalangan masyaikh banyak ya. Jadi Habib Zain ini orang yang tidak pernah henti menuntut ilmu. Selalu setiap dia masuk di satu kota, dia datangi orang-orang yang alim untuk mengambil ilmu darinya ya. Jadi nggak pernah orang bilang merasa sudah dirinya yang paling hebat, merasa sudah anak udah alim ya. Orang sekarang kan banyak begitu ya, punya ilmu sedikit udah anak nggak butuh lagi sama yang lain ya. Kadang-kadang punya guru cuma satu, wah udah ini aja ya, yang lain nggak perlu, yang lain nggak perlu, ini aja terus dipegang. Itu nggak seperti mereka ya. Setiap ketemu sama orang yang alim ngambil ilmu, ngambil sanad keilmuan dari mereka. Sehingga dalam catatannya, biografinya, guru-guru Habib Zain itu lebih dari 50, lebih dari 50 guru-guru yang beliau mengambil. Jadi beliau masuk di Madinah ya, ada satu orang dari Ali Asy-Syinkiti ya, alim. Habib Zain menimba ilmu, subhanallah. Padahal dia udah fian, dia sudah faqih, tapi ada beberapa ilmu-ilmu lain ya yang kepingin dia kuasai ilmu itu, dia menimba lagi kepada orang-orang alim. Begitu seterusnya. Tidak merasa dirinya sudah penuh dengan ilmu, masih kurang terus. Itu sesuai apa yang dikatakan Imam Syafi'i, kullu mazdat 'alaiha ilmi ya, setiap bertambah ilmuku izdadat 'alaiha zahli, maka bertambah pula kebodohanku. Paham? Semakin bertambah ilmuku, semakin bertambah kebodohanku. Maksudnya apa? Masih terus mau mencari, masih terus. Kita mah enggak, udah tahu ini, udah ya, enggak butuh sama yang lain, tinggalkan
yang lain ya. Itulah ya sedikit saja ulasan tentang sosok Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Jadi seseorang yang betul-betul ya semasa hidupnya tidak pernah orang bilang ya jauh dari ilmu ya. Beliau dari wiridnya, auratnya, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, kalau sudah selesai beliau berzikir di waktu duha ya, isyraq ya, menjelang duha baca kitab. Selesai baca kitab lanjutkan wiridnya, ada aurat-aurat khusus yang beliau baca. Terus hidupnya seperti itu setiap hari. Hidupnya setiap hari sampai kemarin saya datang masih banyak orang-orang yang menimba ilmu dari beliau ya, termasuk orang-orang yang yakhdum ya, yang menjadi pembantu-pembantu beliau, duduk selalu di halaqah. Saya dapatkan beliau sedang masih mengajar ya, sampai dia menunggu saya setengah jam 1 jam saya terlambat ditunggu oleh beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama ya kita persiapkan diri kita untuk memasuki bulan Ramadan ya, karena bulan Ramadan sudah diambang pintu. Ingat pesan Nabi Muhammad, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niran. Siapa orang berbahagia, bergembira akan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya untuk disentuh api neraka ya. Cuman baru bergembira saja, belum beribadah, baru gembira aja, belum datang Ramadan sudah senang. Alhamdulillah Ramadan sudah dekat, alhamdulillah ya. Aduh, apa ya yang dipersiapkan buat Ramadan ini, udah senang ya. Selalu diomongkan bentar lagi Ramadan, sebentar lagi Ramadan. Ini orang seperti ini Allah haramkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Fariha saja ya ibu-ibu, baru gembira. Kumaha lagi kita ibadah, kumaha lagi kita membaca Al-Quran, baru cuman bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ya. Makanya persiapkan diri kita, minta kepada Allah kebahagiaan dunia akhirat, minta kepada Allah agar supaya ya Allah berikan anugerah keberkahan kepada kita, sehingga Allah jadikan kita manusia-manusia yang beruntung di dunia dan di akhirat. Mari ibu-ibu, bapak-bapak, kita baca doa sekalian ikhtitam kitab ya. Kita doakan agar supaya apa yang kita baca ya meresap di dalam tubuh kita, menjadi amaliyah kita sehari-hari, sehingga dicatat di dalam diwan Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang ya yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lahmatin wa lahdatin wa qatratin wa tarfatin bitarfi biha ahlus samawati wal ardi wa kulla syai'in huwa kainun fi ilmika aw qad kan uqaddimu ilaika baina yaday dzalika kulli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali fi kulli lahdatin abada adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih. Allahumma sabbitna ma gara'na, Allahumma sabbitna ma gara'na, Allahumma sabbitna gara'na warda anna warfa' darajatana wa akrim magamana wa ajli sawabana bi fadlika wa karamika. Allahumma barik lana kama barakta li sahibi hadzal kitab warda anna kama radaitahu wa tawil a'marana fi ta'atika wa ta'ati rasulika Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tawil a'mara sahibi hadzal kitab al-habib al-imam al-sayyidi al-habib Zain bin Ibrahim bin Semit wa anfa'u lil ummah al-muhammadiyah zahiran wa batinan. Allahumma inna nas'aluka min barakatih wa asrarih wa anwarih wa ulumih wa nafatih fid dini wa dunya wal akhirah. Nas'aluka min barakati ya arhamar rahimin. Nawwir qulubana binuril iman, nawwir qulubana binurit taqwa, wa nawwir qulubana binuril mahabba ala khairil anam.
Allahumma sabbitna ala syariati nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi auladina wahfadhum wa la tadurruhum wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilna jannataka mal abrar ya azizu ya ghafar ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salama fid dunya wal akhirah wa idza tawaffaitana fatawaffana wa anta radin anna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, berikan kami keberkahan, ampunkan segala dosa, panjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiah, jadikan kami orang-orang yang bertakwa, selamatkan kami dunia akhirat, berikan kami keberkahan di dalam hidup, berikan kami kesehatan di dalam tubuh, angkat segala macam penyakit yang bersarang di dalam tubuh kami, berikan cahaya nabawiyah, berikan cahaya dalam sanubarih kami, cahaya dalam mata kami, cahaya dalam telinga kami, cahaya dalam lisan kami, cahaya dalam tangan kami, cahaya dalam sanubarih kami. Jadikan cahaya itu petunjuk kepada kami ke jalan-Mu yang betul ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Berikan keberkahan pada majlis taklim ini. Berikan keberkahan kepada sahibul majlis akhina Al-Habib Abdul Hakim Ibn Alawi Maula Khailah beserta keluarga, istri, anak beliau. Jadikan anak-anak beliau ulama, jadikan anak-anak beliau penghafal Al-Quran, jadikan anak-anak beliau penerus, jadikan anak-anak beliau yang selalu berjalan dalam syariat Nabi besar Muhammad. Berikan manfaat untuk umat Nabi besar Muhammad zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Panjangkan umur mereka, berikan keberkahan kepada mereka, luaskan rezeki mereka, panjangkan umur mertua mereka, panjangkan orang-orang yang dekat dengan mereka, panjangkan umur orang-orang yang hadir dalam majelis mereka. Berikan keberkahan, berikan pintu-pintu keberkahan, berikan rezeki yang berlimpah penuh dengan barokah. Jadikan anak-anak kami saleh dan salehah, bertakwa kepada Engkau, beriman kepada Engkau, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan mereka dari malapetaka, jauhkan mereka dari kesulitan, jauhkan mereka dari segala bencana, jauhkan mereka dari pandangan mata, jauhkan mereka dari segala keburukan duniawiyah wal ukhrawiyah. Berikan keberkahan kepada semua kru yang ikut membantu di dalam kismis. Berikan mereka panjang umur, keberkahan. Yang belum punya anak, berikan anak. Yang sudah punya anak, jadikan anak saleh dan salehah. Bukakan pintu rezeki kepada mereka, bukakan keberkahan hidup pada diri mereka, jauhkan dari malapetaka. Berikan semua apa yang mereka inginkan, segala hajat-hajat duniawiyah wal ukhrawiyah. Begitu juga yang hadir di majelis ini, yang selalu hadir dan akses selalu hadir dan tak pernah gaib. Berikan keberkahan kepada mereka, jadikan mereka orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Kembalikan mereka ke rumah masing-masing. Dosa-dosa mereka telah Engkau hapuskan. Kau jadikan mereka seperti bayi yang baru lahir. Ya Allah, selamatkan kami dunia akhirat. Ya Allah, di detik-detik terakhir di bulan Sya'ban ini, ma baqiya minas Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadikan kami orang yang berbahagia di Ramadan. Jadikan kami orang yang membaca Al-Quran di Ramadan. Jadikan kami orang-orang yang selalu bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Jauhkan kesibukan hati ini untuk melalaikan kami dari Ramadan. Ya Allah, perjumpahkan kami dengan Lailatul Qadar. Perjumpahkan kami dengan satu malam yang begitu indah, malam yang begitu nikmat, malam yang telah dirasakan oleh Nabi Muhammad, malam yang tidak ada malam seperti malam itu. Ya Rabb, sampaikan kami, pertemukan kami, perjumpahkan kami dalam keadaan beribadah kepada Engkau, dalam keadaan bertaladzud kepada Engkau, dalam keadaan sujud kepada Engkau, dalam keadaan kami qiyam kepada Engkau, dalam keadaan kami iqbal kepada Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilna jannataka mal abrar ya azizu ya ghafar ya arhamar rahimin. Allah, berikan kami keberkahan dari guru besar kami Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Berikan keberkahan kepada kami, keberkahan semua yang hadir di tempat ini. Berikan sambungan kami, sambungan sanad dari beliau
kepada guru-guru beliau, sampaikan kami ke sanad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau putuskan hubungan kami dengan mereka, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Pandanglah kami, lihatlah kami, tengoklah kami, ampunkan dosa-dosa kami yang kecil maupun yang besar. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Yang meninggal dunia, luaskan kuburannya, berikan cahaya di dalam kuburannya, luaskan kuburan mereka ya Allah, jadikan kuburannya surga, jadikan kuburannya taman-taman surga. Kumpulkan kedua orang tua kami duduk bersama Sayyidina Muhammad, duduk di pangkuan Nabi Muhammad, dirangkum oleh Nabi Muhammad. Jauhkan mereka dari kesulitan dalam pertanyaan, kesulitan dalam akhirat mereka. Ya Allah, terima amal ibadah mereka, kasih sayang telah kepada mereka, ampunkan segala dosa-dosa mereka, angkat derajat mereka, masukkan mereka di Jannatul Firdaus bersama sang kekasih Nabi Muhammad. Kumpulkan mereka ya Allah, berikan kenikmatan-Mu kepada mereka ya Allah, ridho atas mereka ya Allah, sebagaimana mereka ridho atas diri kami ya Arhamar Rahimin. Ampunkan dosa kami atas mereka berdua, atas semua tindakan yang kami berikan kepada mereka ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan panjang umur kepada kedua orang tua kami yang masih hidup, berikan keberkahan kepada mereka, jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada mereka, jadikan kami anak-anak yang selalu berbakti kepada mereka. Panjangkan kedua umurnya, berikan kesejahteraan kepadanya, berikan keberkahan kepada kami yang masih hidup ini, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannataka ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada sedikit oleh-oleh dari guru besar kami Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Ini ijazah langsung beliau berikan kepada saya ya, lewat lisan beliau langsung. Jadi bukan dari kitab, lewat lisan beliau langsung, yaitu ayatus syifa. Ini ayat syifa ini ya untuk orang yang sakit tahunan, orang yang sakit nggak sembuh-sembuh ya. Ini ampuh luar biasa. Ini riwayatnya ya tercantum di dalam kitab ya, kitab Al-Mawahib yang dikarang oleh Al-Imam Al-Kustulani ya, yaitu diriwayatkan oleh Syekh Abdul Qasim Al-Kushairi. Satu ketika anak beliau sakit yang menuju kepada kematian ya, sudah nggak ada obat, kebingungan. Syekh ya Qasim ya Al-Kushairi, Syekh Abdul Qasim Al-Kushairi ini kebingungan, dia nggak tahu lagi ya mau menggunakan obat apa untuk menyembuhkan anaknya. Sampailah beliau tertidur, dalam tidur beliau mimpi Nabi Muhammad. Di dalam mimpi Nabi mengatakan ya, dia berkeluh kesah, ya Rasulullah, inna waladi marid, anakku sakit, maradan syadidan, sakit yang sangat ya Rasulullah, aku bingung ya, tidak tahu aku mau dibawa berobat kemana. Apa kata Rasulullah? Aina anta min ayatis syifa ya Abdul Qasim, di mana kamu dari ayat-ayat asyifa? Jadi dalam Al-Quran itu ada 6 ya, ada 6 ayat syifa tertera ya di dalam beberapa surat ya. Kata beliau, ambilkan 6 ayat syifa itu, tulis oleh engkau di sebuah kertas dengan pulpen. Setelah engkau tulis 6 ayat itu, celupkan kertas itu ke dalam air
ya, sehingga lebur, sehingga tinta yang menempel di kertas itu lebur bersama air. Kemudian aduk, kata Rasulullah, lalu minumkan air itu kepada anakmu. Ketika dia bangun tidur, langsung fakatabah, dia tulis 6 ayat syifa itu. Ayat pertama, wa yashfi sudura qaumin mu'minin, itu ayat pertama. Ayat kedua, wa syifaun lima fis sudur. Ayat ketiga, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi syifaun linnas. Ayat keempat, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Ayat kelima, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ayat terakhir, qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa. 6 ayat ini tuliskan kepada sebuah kertas, ambil kertas, tulis menghadap kiblat ibu-ibu dalam keadaan berwudu, tuliskan 6 ayat itu dengan tinta, ya, pulpen tinta. Setelah selesai 6 ayat, ambilkan wadah air, celupkan, ya, wahalalathu bil ma'i, celupkan air itu ke dalam air sehingga tulisan itu membaur dengan air. Kemudian kocok, minumkan kepada yang sakit, ya. Ketika dia lakukan oleh Abul Qasim Al-Qushairi ini, dia lakukan apa yang diperintah sama Nabi, dia minumkan air itu kepada anaknya, seketika itu juga anaknya bangun dari sakit. Seketika itu juga, langsung halan. Sehingga doa ini mujarab sekali. Sehingga Habib Zain katakan kepada saya, amalkan oleh engkau, berikan kepada orang yang engkau mau berikan. Aku ijazahkan, kata Habib Zain. Ajastukum bima ajazani Syekhi Murabbi Ruh Al-Imam Zain bin Ibrahim bin Semit. Gobil tuh ijazah. Nanti akan saya share, ya, di majelis. Saya akan share kepada Habib Abdul Hakim untuk dibagikan kepada semua jamaah Kismis yang hadir atau yang tidak sempat hadir, ya. Mudah-mudahan, ya, amalan doa ini, ya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum masuk Ramadan, saya pribadi meminta maaf atas segala kesalahan, segala kekhilafan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Dari mulai awal belajar sampai kita khatam, apabila kata-kata ada yang salah, ada yang kurang pada diri saya, ya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.